takut rumah kalian hilang. Hak tanggungan bisa jadi solusi. Lalu gimana sih cara kerjanya? Yuk kita bahas. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah beserta benda di atasnya untuk pelunasan hutang yang memberikan kedudukan utama bagi kreditur. Lalu, apa sih fungsi utama dari hak tanggungan? Fungsinya adalah memberikan kepastian hukum dan kedudukan utama bagi kreditur. Dasar hukum hak tanggungan sendiri ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Ciri dari hak tanggungan adalah yang pertama, memberikan hak yang didahulukan, lalu yang dua, selalu mengikuti objek jaminannya, yang ketiga, bersifat aksesor, yang keempat, tidak dapat dibagi-bagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek hak tanggungan dalam hukum agraria di Indonesia. Baik, pertama kita akan menjelaskan subjek hak tanggungan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, objek hak tanggungan terdiri dari dua pihak utama, yaitu pemberi dan pemegang hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan adalah pihak yang memberikan jaminan atas tanahnya. Dalam praktiknya, pemberi ini biasanya adalah debitur atau orang yang berutang. Namun, perlu dipahami bahwa tidak selalu pemberi adalah debitur, bisa saja pihak lain, seperti keluarga atau perusahaan yang menjaminkan tanahnya untuk menjamin utang orang lain. Yang penting, pemberi hak tanggungan tersebut harus benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya tanah itu miliknya sah, tidak dalam sengketa, dan ia cakap dalam hukum. Selanjutnya adalah pemegang hak tanggungan. Pemegang ini adalah pihak yang menerima jaminan, biasanya bank atau lembaga keuangan. Posisi pemegang hak tanggungan sangat kuat karena ia memiliki hak untuk didahulukan dalam perusahaan utang apabila debitur buat prestasi. Selain itu, pemegang hak tanggungan juga memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan, bahkan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang, karena adanya kekuatan eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan. Selanjutnya kita masuk ke objek hak tanggungan, yaitu apa saja yang bisa dijadikan jaminan. Objek hak tanggungan pada dasarnya adalah hak atas tanah yang diakui dalam hukum agraria Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Beberapa jenis hak atas tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan di antara lain adalah milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, serta hak pakai tertentu. Pertama adalah hak milik. Hak milik yaitu hak yang paling kuat dan penuh atas tanah. Hak ini biasa dimiliki oleh warga negara Indonesia dan paling sering dijadikan jaminan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan kepastian hukum yang kuat. Dua adalah hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak ini biasa digunakan dalam dunia properti dan juga biasa digunakan jaminan selama masa berlakunya masih ada. Tiga adalah hak guna usaha, yaitu yang biasa digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, ataupun usaha skala besar. Hak ini umumnya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi yang besar sehingga dapat dijadikan jaminan. Terakhir adalah hak pakai, tetapi tidak semua hak pakai bisa dijadikan jaminan. Hanya hak pakai tertentu yang dapat dipindah tangankan dan terdaftar yang bisa dibebani dalam hak tanggungan. Namun tidak semua tanah bisa dijadikan jaminan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Suatu objek dapat dibebani hak tanggungan jika tanah tersebut memiliki nilai ekonomi, diakui dalam hukum, dapat dipindah tangankan, serta telah terdaftar secara resmi dan memiliki sertifikat. Artinya, jika tanah belum mempunyai sertifikat atau masih berupa tanah adat yang belum didaftarkan, maka tanah tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum dapat dijadikan jaminan. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan proses pembebanan hak tanggungan. Proses ini itu diawali dengan adanya perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur. Setelah itu dibuat akta pemberian hak tanggungan atau disingkat dengan APHT oleh PPAT sebagai bukti resmi bahwa tanah ini dijadikan jaminan hutang. Tahap berikutnya adalah pendaftaran APHT ke kantor pertanahan. Pendaftaran ini penting karena menjadi bentuk penerapan asas publisitas, yaitu agar status tanah yang dijaminkan diketahui secara resmi dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Jadi setelah terdaftar, kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang diberikan pada kreditur. Dengan terbitnya sertifikat tersebut, hak tanggungan sah secara hukum dan memberikan perlindungan kepada kreditur apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari asas publisitas, yaitu pendaftaran dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan informasi kepada masyarakat mengenai objek yang dijaminkan. Pada bagian ini kita akan membahas hak dan kewajiban para pihak dalam hak tanggungan, yaitu kreditur dan debitur. Yang pertama, hak kreditur. Kreditur berhak memperoleh jaminan pelunasan hutang dan memiliki hak didahulukan daripada debitur lainnya.
serta berhak mengeksekusi objek jaminan apabila debitur non-prestasi. Yang kedua, kewajiban kreditur. Kreditur wajib memberikan pinjaman sesuai perjanjian, bertindak dengan itikat baik, dan menghapus hak tanggungan setelah debitur melunasi hutang. Yang ketiga, hak debitur. Debitur berhak menerima fasilitas kredit dan tetap diperbolehkan menggunakan objek jaminan selama tidak melanggar perjanjian, serta memperoleh kembali hak atas objek jaminan setelah hutang dilunasi. Yang keempat, kewajiban debitur. Debitur wajib menjaga objek jaminan agar tidak rusak, membayar hutang tepat waktu, dan tidak memindahtangankan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur apabila diperjanjikan. Yang kelima, akibat non-prestasi. Jika debitur non-prestasi, kreditur dapat memberikan somasi dan melakukan eksekusi terhadap objek tanggungan melalui pelelangan umum untuk pelunasan hutang. Nah, yang pertama kita jelasin, apa sih uang prestasi? Uang prestasi itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya ingkar janji atau tidak bisa memenuhi kewajiban. Dalam hak tanggungan, uang prestasi bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ada tidak membayar sama sekali. Yang kedua, ada membayar sebagian dan terlambat membayar, tetapi dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, menurunkan nilai objek jaminan. Dalam pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Yang pertama, ada parate eksekusi. Parate eksekusi ini adalah cara yang paling cepat karena menurut pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, kreditur memiliki hak untuk langsung menjual tanpa harus izin dari pengadilan. Nah, yang kedua ada titel eksekutorial. Nah, cara ini mengandalkan kata-kata yang berada pada sertifikat hak tanggungan. Karena sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Yang ketiga, ada penjualan di bawah tangan. Ini agak berbeda dari dua cara yang sebelumnya, karena penjualannya bisa langsung dijualkan tanpa harus dijualkan di perlelangan resmi. Ini bisa terjadi apabila sudah ada persetujuan dari dua belah pihak dan penjualannya minimal diumumkan di 2 media massa di dalam 1 bulan sebelum penjualan. Nah, contoh kasus sederhananya, ada seorang ibu yang bernama Ibu Sari. Ia ingin membeli rumah menggunakan KPR Mandiri sebesar 500 juta. Objek jaminannya ini adalah rumah yang ingin dibelinya, seharga 800 juta. Nah, supaya aman, kedua belah pihak ini melakukan perjanjian ke BPN dan PPAT. Nah, di mana ini berarti sertifikat rumah yang ingin dibeli oleh Ibu Sari dipegang oleh pihak bank, yang akan diberikan lagi kepada Ibu Sari apabila utang yang Ibu Sari pinjamin ini sudah dilunasi. Namun apesnya, di tahun kelima, Ibu Sari di PHK sehingga ia tidak bisa membayar dan menunggak hingga 6 bulan. Pihak bank sudah menghubungi tetapi tidak ada respon. Oleh karena itu, pihak bank terpaksa mengajukan sertifikat rumahnya untuk dilelangkan dan rumah tersebut terjual dengan harga 600 juta yang dimana pihak bank hanya mengambil 450 juta dan 200 jutanya dikembalikan kepada Ibu Sari. Nah, jadi seperti itu contoh kasus sederhananya. Kapan sih hak tanggungan dapat dihapuskan? Hak tanggungan dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa kondisi. Yang pertama, utangnya sudah lunas. Yang kedua, pihak kreditur secara sukarela menghapus hak tanggungannya. Yang ketiga, terdapat pembersihan yang diperintahkan langsung oleh pengadilan. Jadi kesimpulannya adalah hak tanggungan merupakan instrumen jaminan kebendaan atas tanah yang lahir sah pada saat pendaftaran di BPN, bukan sejak penandatanganan di APHT. Nah, lembaga ini melindungi kreditur melalui hak preferensinya dan kemudahan eksekusi, sekaligus melindungi debitur melalui prosedur yang ketat. Jika terjadi uang prestasi, tersedia 3 jalur eksekusi, yaitu parate eksekusi, titel eksekutorial, dan penjualan di bawah tangan. Dengan demikian, hak tanggungan hadir sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam sistem perkreditan di Indonesia.